Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kang Dimas Official. Tentunya masih dalam video kita membahas tentang reptil. Kita akan membahas tentang reptil ular tentunya. Kang Dimas saat ini bakalan ngebahas tentang ular yang namanya Reticulatus python atau biasa disebut juga dengan ular sanca kembang begitu ya. Di sini tentunya Kang Dimas nggak sendirian, bawa teman juga. Jadi dia akan menemani Kang Dimas di video kali ini. Tetap pokoknya jangan kemana-mana, tetap saksikan terus Kang Dimas Official untuk membahas ular peliharaan yang bisa dijinakkan seperti ini ya. Tentunya sebelum kita menonton videonya jangan lupa di subscribe, di like dan juga di share, komen videonya juga ya. Bye. Teman-teman, nah kali ini Kang Dimas sudah bersama dengan coach. Aduh, coach. Dengan coach ya, seorang rambut panjang, bertopi, berjaket belang dan berhati unyu. Macok. Jadi di sini Kang Dimas sama Uwa Tiri, Jadi kita lagi megang ular yang namanya Reticulatus python atau sanca kembang ya. Jadi mungkin ini banyak tersebar juga di daerah Jawa Barat khususnya, banyak tersebar Sumatera, Kalimantan, Sulawesi juga. Hampir di seluruh Asia banyak ya tersebar. Karena ular Asia lokal. Ular yang banyak dijumpai, sering dijumpai di persawahan juga ya. Sawahan, masuk di lubang-lubang tikus. Itu ular terpanjangnya. Ular terpanjang ular di terpanjang. Dunia. Ayo sirah ka diwae. Terpanjang di dunia, habisan sampai 8,5 meter. 8,5 meter. Jadi 16 meter juga sampai sama anaconda juga masih panjang Reticulatus python ya. Cuman anaconda Besar. lebih besar dibandingkan dengan Reticulatus. Yang besar belum tentu yang besar belum tentu panjang. Nah, yang panjang belum tentu kalau besar. ular sanca ini emang tidak berbisa, melainkan mempunyai kekuatan. Jadi cara melumpuhkan mangsanya bukan dari bisa seperti kobra, king cobra, ular weling dan yang lainnya seperti itu. Tapi ular Reticulatus python ini melumpuhkan mangsanya dengan cara dililit. Dililit. Jadi selain dililit, dia melilit dulu mangsanya, lalu dimakan ya, bener ya? Dimakan. Makan teman. Karena gigi ular sanca ini bukan bertaring tapi melainkan agripa. Agripa jadi itu naon sih agripa teh, Pak? Kayak bergerigi kayak ragaji. Kayak ragaji. Jadi agripa itu merupakan susunan gigi yang berjajar mengarah ke belakang. Jadi kalau misalkan kita digigit, dibedol, sobek banyak, bakal mengakibatkan sobek lumayan parah. Tapi cara untuk melepaskannya adalah dengan disiram air, bukan air panas. Yang kayak nyeri sarua. Ya, Nah, jadi teman-teman buat Reticulatus python ini melumpuhkan mangsanya dengan cara melilit. Ya. Jadi melilit bisa sampai bikin mangsanya sesak napas, keluar darah ke leher. Seperti gini itu tidak boleh. Tidak dianjurkan untuk ukuran lebih dari 2 meter ya, 1,5 meter. Karena kalau misalkan kita mainin ular Reticulatus python ini sendirian, kita dililit, banyak kejadian juga yang kecelakaan karena dililit ular, Pak ya, sama peliharaan sendiri. Karena pada dasarnya ular Reticulatus ini meskipun jinak, tapi insting buasnya masih ada. Ya. Sebenarnya nggak berlaku buat ular ya, buat kipet ya. Kata jinak nggak berlaku buat ular ya. Iya, buat mungkin reptil nggak. Yang ada karakternya aman ya, mungkin aman buat di handle, udah terbiasa sama manusia mungkin jadi bisa dibilang nggak terlalu membahayakan juga. Jadi nggak banyak upaya buat menyerang seperti itu. Banyak juga pertanyaan dari teman-teman semuanya, makanan ular ini apa sih? Apakah nasi padang, donat atau nasi padang buat saya saja lah. Iya, nasi padangnya buat yang punyanya. Ya, jadi kalau misalkan Reticulatus python ini teman-teman, jadi makannya cuma mamalia atau mama apa lagi? Mama lemon. Jadi tikus
Terus terkadang juga kalau misalkan udah terbiasa bisa juga makan kepala ayam Ya, ya. kepala ayam. Kepala Tapi ayam. itu kalau peliharaan, kalau yang di hutan biasanya ada alam yang Makan tikus ya, makanan alaminya. Ya, makanan alam kayak hewan-hewan kecil, kalau burung, tikus. Burung hutan, kalau misalkan gitu. ukuran baby gini burung kecil ya, kayak Ya. burung golejera, burung piit seperti itu. Untuk kulit mungkin jadi dari sisi ventralnya tersendiri masih berwarna putih ya, putih bersih. Tapi untuk sisik dorsalnya di sini memiliki seperti motif seperti apa ya, Wak ya? Batik. Karena Batik. Kayak di sanca batik. Sanca batik cenah. Lur. Sanca batik karena motifnya kayak batik. Kayak batik. Kalau misalkan kayak kemeja berarti sanca kemeja. Garing aja sih sanca itu. Bisa direkomendasikan untuk dipelihara sama teman-teman karena selain memiliki motif yang cantik, ular ini juga gampang bersahabat, Wak ya. Kita sering ngekip, sering kita handle, sering kita mainin, mandiin, kita rawat. Insya Allah jadi dia juga bakalan jadi teman. Asal bisa bertanggung jawab atas peliharaannya sendiri aja lah. Asal bisa bertanggung jawab, jadi memperhatikan kebersihan kandang, kebersihan hewannya juga tersendiri. Jadi jangan memelihara seperti pelihara tapi nggak dimandiin, nggak dikasih makan, mati dosanya dibangun sendiri. Terus kayak tadi, Wak, sebelum kita berangkat ke sini, Wak, jadi sempat tadi dipegang kepalanya. Ada punya temen dipegang kepalanya kayak gini kan, masih belum jinak kayak gitu, masih kasar lah namanya, karakternya garung. Jadi kalau misalkan ular udah dipegang kepalanya, kelemahannya adalah di kepalanya. Paling kalau misalkan udah kena kepalanya, dia ngelilit tuh. Kalau misalkan dia udah ngelilit, pertahanan terakhirnya, Wak, pup. Iya. Jadi pipisnya oke lumayan bau badannya. Jadi patut diwaspadai kalau misalkan kita udah mandi terus pegang ular. Jangan bikin dia merasa tertekan. Terancam. Tapi bikin dia senyaman mungkin. Gitu. Karena yang nyaman itu enak. Tapi nggak semuanya enak kok. Untuk ukuran baby atau baby up seperti ini, jadi mungkin untuk digigit nggak terlalu sakit, cuma ya, kaget luka. Yang sangat luar biasa. Luka juga bisa sobek dikit sampai dikit. 5. Udah dikit oke karena sobeknya nyeri. Namanya sobek bisa dijahit ya. Jadi untuk ukuran baby giginya masih kecil, beda sama sanca liar yang udah ukurannya 3 meter. Pernah ada kejadian teman Wak digigit, Wak? Digigit pernah. Sobek atau gimana? Langsung ngerayain ulang tahun, Wak? Itu digigit pas tangannya. Pas tangan berapa jahitan, Wak? Sampai besar 30 jahitan. Jadi kalau misalkan digigit sama Reticulatus python, khususnya yang memiliki gigi jenis Aglipa, kalau misalkan digigit jangan langsung ditarik, Wak ya. Ditarik itu sama aja kita nyobekin tangan sendiri. Jadi untuk tipsnya mungkin buat teman-teman kalau misalkan amit-amitnya kita digigit sama ular peliharaan, mau kecil atau mau gede, bisa ditetesin di air keran ya. Jadi biar lepas sendiri. Apa di banjur lah bahasa banjur, disiram pakai air. Untuk mungkin kalian bingung buat cara kandangnya seperti apa, jadi buat set kandangnya sendiri Kang Dimas biasanya pilih pakai rumput sintetis, terus pakai seperti pohon-pohon atau akar buat aquascape seperti itu. Terus jangan lupa juga di kandangnya atau di gagnya atau terrariumnya kalian sediain air buat minum, karena sejatinya ular Reticulatus python ini dia jarang makan. Jeda dari makan sampai makan lagi dia bisa sampai 1 bulan, bisa tahan sampai 1 bulan. Jadi dia lebih sering minum. Jadi teman-teman bisa untuk sediain air minum buat dia minum. Jadi sediain aja water dish, bisa pakai asbak atau bisa pakai mangkok atau apa aja yang bisa nampung air supaya si Reticulatus python yang kalian pelihara itu bisa minum dengan sering. Terus kalau misalkan dia mau ganti kulit, dari matanya dia akan terlihat seperti katarak, seperti berwarna abu-abu. Terus ciri-ciri untuk dia akan mengganti kulit, warna dari kulitnya itu menjadi kusam, seperti kucel atau kotor yang tidak bisa dibersihkan. Itu tandanya dia mau ganti kulit atau shedding, teman-teman. Jadi kalau misalkan dia mau shedding juga biasanya ditandai dengan dia mogok makan. Jadi bukan berarti dia sakit atau apa. Kalau misalkan sakit, kalian cek dulu di
mulutnya ada sariawan atau enggak, atau dia pilek flu atau gimana, kalian cari tahu dulu. Kalau misalkan nggak ada, berarti beberapa kemungkinan lebih besar cenderung dia akan ganti kulit seperti itu. Ular yang sangat cantik teman-teman, jadi bisa untuk kalian pelihara dan juga jadikan kalian hewan peliharaan kalian juga ini, dengan harga yang tentu cukup murah. Nah, mungkin teman-teman, jadi saya sama Uwa tadi udah bikin video buat kalian sedikit mereview tentang Reticulatus python. Wah pengenalan sedikit pengenalan. Jadi kalau misalkan ada yang mau nambahin di video kita, ada yang kurang, bisa diklik di kolom komentar, terus ketik apa yang kurang. Kita berbagi ilmu, kita sharing sama-sama teman-teman. Jadi jangan lupa di subscribe Wah, karena bakalan ada video-video lain lagi. Selain kita membahas ular juga Wah, kita di channel Kang Dimas Official biasanya kita ngebahas tentang mistis juga, mistis horor atau tentang kebudayaan di Jawa Barat tentunya. Jadi jangan kemana-mana. Bukan berarti kita selingkuh dari satu pembahasan, jadi kita akan membahas tentang, kita banyak menyajikan tentang berbagai macam video atau berbagai jenis video buat teman-teman semuanya. Tetap stay tune terus di Kang Dimas Official, jangan kemana-mana. Jangan lupa di subscribe, diaktifkan tombol loncengnya, di share juga teman-teman nih, jangan lupa di komen. Mungkin segitu dulu Wah. Ya, boleh. Bye buat teman-teman, tentunya sehat selalu, buat tonton terus supaya kuotanya tetap jaya, kuotanya buat nonton video Kang Dimas Official ya. Yuk, bye.